Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua dan utamanya kita bahagia dan kita semua. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melakukan rilis angka inflasi di bulan Agustus tahun 2024 di Kota Parepare. Dan tak lupa kita mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW serta kerabat dan keluarganya. Semoga apa yang kita ucapkan insyaallah menjadi syafaat buat kita semua di dalam amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan angka inflasi kita di bulan Agustus tahun 2024. Inflasi kita di bulan Agustus tahun 2024 di Kota Parepare yaitu sebesar minus 0,16, terjadi deflasi sebesar 0,16. Nah, inflasi year-on-year sebesar 2,22%. Inflasi tahun kalender sebesar 1,44%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat grafik di bulan Agustus tahun 2024 terjadi deflasi. Ini sama dengan di bulan Agustus tahun 2023. Berarti fenomena yang ada di Agustus 2024 itu hampir sama dengan fenomena yang ada di bulan Agustus di tahun 2023, di mana sama-sama terjadi deflasi. Nah, kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran untuk manfaat. Inflasi umum seperti saya sebutkan tadi bahwa sebesar minus 0,16% atau terjadi deflasi sebesar 0,16%. Nah, kelompok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Makanan, minuman dan tembakau terjadi inflasi sebesar minus 1,31. Andil inflasinya sebesar minus 0,41. Pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,11. Andil inflasi sebesar 0,01. Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga inflasinya 0, andil inflasinya 0. Perlengkapan, peralatan dan penggunaan rutin rumah tangga inflasinya sebesar minus 0,39, andil inflasinya sebesar minus 0,04. Kesehatan 0 inflasinya, andil inflasinya 0. Transportasi inflasi sebesar 0,65, andil inflasi sebesar 0,07. Informasi, komunikasi dan jasa keuangan inflasinya 0, andil inflasinya sebesar 0. Kalau 0 ini menandakan bahwa perkembangan harga di bulan sebelumnya dengan di bulan Agustus itu masih harga tetap, tidak ada kenaikan, jadi masih stagnan. Rekreasi, olahraga dan budaya, andil inflasinya sebesar minus 0,05, sedangkan andil inflasinya 0. Pendidikan inflasinya sebesar 0,16, andil inflasinya sebesar 0,01. Penjualan makanan dan minuman restoran inflasi 1,85, andil inflasi sebesar 0,20. Perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasinya sebesar minus 0,202, andil inflasinya sebesar 0. Nah, kalau kita melihat dari 11 kelompok pengeluaran untuk teman-teman terjadi deflasi yang paling terbesar ada di kelompok makanan, minuman dan tembakau, yaitu sebesar minus 0,41 atau terjadi deflasi sebesar minus 0,41. Nah, sekarang kita melihat andil sumbangan 10 komoditas yang dominan terhadap inflasi month-to-month Kota Parepare di Agustus tahun 2024. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, komoditas nasi dengan lauk andil inflasi sebesar 0,11. Cabai rawit andil inflasi sebesar 0,06. Martabak andil inflasi sebesar 0,05. Kemudian servis andil inflasi sebesar 0,05. Ikan bandeng, ikan bolut
analisis sebesar 0,03, emas perhiasan analisis sebesar 0,03, bakso siap santap analisis sebesar 0,02, cumi-cumi analisis sebesar 0,02, ikan tuna analisis sebesar 0,02, kopi bubuk analisis sebesar 0,02. Nah, itulah tadi 10 komoditas yang menyebabkan inflasi di bulan Agustus di tahun 2020. 10 komoditas utama. Nah, sekarang kita lihat 10 komoditas utama yang menyebabkan deflasi di bulan Agustus di tahun 2024. Ikan lain tembenggon andil inflasinya sebesar minus 0,09. Udang basah andil inflasinya sebesar minus 0,09. Bawang merah andil inflasinya sebesar minus 0,07. Beras andil inflasinya sebesar minus 0,07. Tomat andil inflasinya sebesar 0,06. Daging ayam beras andil inflasinya sebesar minus 0,04. Susu bubuk untuk balita andil inflasinya sebesar minus 0,03. Ikan asin ayam andil inflasinya sebesar minus 0,02. Jagung manis andil inflasinya sebesar minus 0,02. Daun bawang andil inflasinya sebesar minus 0,02. Nah, dari 10 komoditas tadi yang saya sampaikan merupakan ya penyumbang utama deflasi kita ya di bulan Agustus di tahun 2024. Nah, sekarang kita melihat ya inflasi kita year on year untuk di bulan Agustus di tahun 2024. Seperti apa saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa inflasi year on year kita di bulan Agustus tahun 2024 sebesar 2,22%. Nah, kalau kita menarik garis atau melihat grafik ya di bulan Agustus di tahun 2023 year on year kita itu sebesar 2,87. Berarti inflasi kita di bulan Agustus di tahun 2024 dibandingkan di bulan Agustus di tahun 2023 untuk year on year terjadi penurunan, yaitu dari 2,87 menjadi 2,24. Nah, sekarang kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran year on year. Makanan, minuman, dan tembakau inflasi sebesar 2,23, inflasi sebesar 0,69. Pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,75, inflasi sebesar 0,05. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga inflasi sebesar 0,69, inflasi sebesar 0,08. Perlengkapan, peralatan, dan kebutuhan rutin rumah tangga inflasinya sebesar minus 0,86, andil inflasi sebesar minus 0,05. Terjadi deflasi ya Bapak Ibu sekalian. Kesehatan inflasi sebesar 6,83, andil inflasi sebesar 0,16. Transportasi inflasi sebesar 4,58, andil inflasi sebesar 0,49. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan inflasinya sebesar minus 0,68, andil inflasinya sebesar minus 0,05. Rekreasi, olahraga, dan budaya inflasi sebesar 0,59, andil inflasinya sebesar 0,01. Pendidikan inflasi sebesar 0,45, andil inflasi sebesar 0,01. Penyediaan makanan dan minuman restoran inflasinya sebesar 4,92, andil inflasi sebesar 0,53. Perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasinya sebesar 3,81, inflasinya sebesar 0,30. Kalau kita melihat dari 10 kelompok pengeluaran year on year ya, yang terbesar inflasinya adalah makanan minuman sebesar 0,69. Terus yang kedua adalah penyediaan makanan dan minuman restoran itu sebesar 0,53. Sedangkan yang ketiga adalah transportasi sebesar 0,49. Nah, tadi kelompok pengeluaran ya. Sekarang 10 komoditas daripada kelompok pengeluaran tersebut untuk year on year di bulan Agustus tahun 2024. Nah, kita lihat ya yang menyebabkan harga naik ya untuk year on year ataupun inflasi ya untuk year on year 10 komoditas utama. Yang pertama adalah beras sebesar 0,71 ya, inflasinya sebesar 0,71.
emas perhiasan andil pasir sebesar 0,45, tarif parkir sebesar andil pasir sebesar 0,23, nasi dengan lauk andil pasir sebesar 0,21, tarif rumah sakit andil pasir sebesar 0,17, ikan cakalang, ikan sisik andil pasir sebesar 0,13, sigaret kereta mesin atau disingkat dengan SKM andil pasir sebesar 0,12, cabai rawit andil pasir sebesar 0,11, ikan bakar andil pasir sebesar 0,09, bakso siap santap andil pasir sebesar 0,08. Nah, di samping 10 komoditas utama yang menyebabkan inflasi untuk year on year bulan Agustus tahun 2024, ada juga 10 komoditas yang menyebabkan deflasi di bulan Agustus untuk year on year tahun 2024. Telur ayam nas, andil inflasinya sebesar minus 0,14. Ikan bandeng, ikan bolu, andil inflasinya sebesar minus 0,14. Ikan layang, ikan benggol, andil inflasinya sebesar minus 0,13. Ikan kembung, ikan banyak, ikan bolo, ikan aso-aso, andil inflasinya sebesar minus 0,11. Ikan nila, andil inflasinya sebesar minus 0,06. Telepon seluler, andil inflasinya sebesar minus 0,05. Tempe, andil inflasinya sebesar minus 0,05. Sampo, andil inflasinya sebesar minus 0,05. Masker, andil inflasinya sebesar minus 0,04. Minuman ringan, andil inflasinya sebesar minus 0,04. Nah, itulah tadi 10 komoditas utama yang menyebabkan deflasi di bulan Agustus di tahun 2024 untuk year on year. Nah, sekarang kita melihat inflasi antara kota, 8 kabupaten kota termasuk provinsi. Saya tambahkan juga angka nasional. Kebetulan angka nasional sudah dirilis oleh pimpinan kita di BPSRI. Kita lihat ya, angka nasional kita ya untuk IHK sebesar 106,06. Nah, inflasinya sebesar minus 0,03. Terjadi deflasi ya untuk angka nasional kita untuk teman-teman di bulan Agustus di tahun 2024. Year to date-nya sebesar 0,87. Sedangkan year on year-nya sebesar 2,12. Nah, untuk provinsi Sulawesi Selatan ya, IHK-nya sebesar 105,61. Inflasinya ya mantuman itu sebesar minus 0,04. Berarti terjadi deflasi juga ya di bulan Agustus di tahun 2024. Sedangkan year to date-nya itu sebesar 0,61. Untuk year on year-nya sebesar 1,77. Kita lihat ya untuk 8 kabupaten kota di Sulawesi Selatan untuk kota IHK. Bulukumba IHK-nya 104,93. Inflasinya mantuman untuk di bulan Agustus di tahun 2024 sebesar minus 0,03. Berarti terjadi deflasi juga ya untuk Bulukumba di mantuman di bulan Agustus 2024. Year to date-nya sebesar 0,24. Year on year-nya sebesar 1,62. Watampone IHK-nya sebesar 104,83. Inflasinya ya, inflasi umum ini ya, mantumannya sebesar minus 0,28. Berarti terjadi inflasi juga ya sebesar 0,28 untuk inflasi ya mantuman di Bone ya. Year to date-nya sebesar 0,72. Year on year-nya sebesar 2,02. Kabupaten Wajo IHK-nya 105,95. Inflasinya itu untuk mantuman sebesar 0,22. Inflasi year to date-nya sebesar 0,25. Inflasi year on year-nya sebesar 1,95. Sidrap IHK-nya 102. Inflasi mantumannya sebesar minus 0,18. Inflasi year to date-nya sebesar minus 0,26. Inflasi year on year-nya sebesar 1,8. Luwu Timur IHK-nya 106,19. Inflasi mantumannya minus 0,02.
year to date-nya 1,45, inflasi year on year-nya sebesar 2,02. Kota Makassar IHK-nya 105,95, inflasi mantumannya sebesar minus 0,02, inflasi year to date-nya 0,56, inflasi year on year-nya 1,65. Nah, kita lihat ya Kota Parepare ya, kota kita sendiri ya, IHK-nya sebesar 106,12, inflasi mantumannya sebesar minus 0,16, berarti terjadi deflasi sebesar 0,16 ya untuk mantuman kita di Parepare di bulan Agustus di tahun 2024. Inflasi year to date-nya sebesar 1,28, year on year-nya sebesar 2,22. Kota Palopo IHK-nya sebesar 105,78, inflasi mantumannya minus 0,21, jadi deflasi sebesar 0,21, year to date-nya 1,51, year on year-nya 2,13. Nah, kalau kita lihat ya, dari 8 kabupaten kota ya yang terendah ya untuk deflasinya adalah Wakapone sebesar minus 0,28. Nah, untuk year to date-nya ya yang terendah ini kita lihat ya Sidrap ya. Ini masih terjadi deflasi nih ya. Sebesar minus 0 dan sebesar 0,26. Ya, nah terus Bapak Ibu sekalian yang tertinggi ya untuk year to date-nya yaitu Kota Palopo sebesar 1,51. Nah, untuk year on year-nya yang tertinggi adalah Kota Parepare sebesar 2,22%. Yang terendah kita lihat adalah Bulukumba sebesar 1,62. Untuk year on year-nya untuk Kota Parepare itu berada di atas provinsi sebesar 1,7 dan nasional sebesar 2,12. Nah, Bapak sekalian, dari tabel yang saya sampaikan tadi ya, ringkas ya, ataupun merupakan ringkasan ya, inflasi kita di Agustus 2024 adalah sebagai berikut. Pada bulan Agustus 2024 terjadi deflasi mantuman sebesar 0,16%. Year on year-nya itu sebesar 2,22%, sedangkan year to date-nya untuk 1,28% ya. Ini untuk ringkasan daripada kota kita yaitu Kota Parepare. Penyumbang utama deflasi bulan Agustus 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,41%, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian penyumbang utama deflasi antara lain ikan layang, ikan gembor, ikan benggol. Nah, penyumbang utama inflasi di bulan Agustus 2024 secara year on year adalah sebagai berikut. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,69%. Kemudian penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras. Kelompok penyedia makanan dan minuman restoran dengan andil 0,53%. Kemudian penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk. Ini yang kedua ya, dari 3 penyumbang utama untuk inflasi kita year on year di Agustus 2024 sebesar 2,22%. Nah, yang ketiga adalah kelompok transportasi dengan andil 0,49%. Kemudian penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif parkir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tadi rilis ya angka inflasi kita di bulan Agustus di tahun 2024, baik untuk angka mantuman, year on year ya maupun year to date. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.